Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 30, artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahawa langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang terpadu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu jadi hidup. Bersamaan dengan proses penciptaan bumi dari berkabut menjadi membeku dan mengeras. Yang pertama, membeku dan mengeras adalah bagian yang menjadi pusat bumi, di mana kejadian tersebut penuh ketelitian dan kebijaksanaan. Kota Makkah dikelilingi oleh bukit-bukit yang menjadi penyangga bumi, sehingga menjadikan tempat yang kuat dan permanen. Di sinilah tempat pilihan Allah untuk membangun rumahnya yang maha suci. Rumah yang pertama dibangun untuk manusia, untuk tempat perlindungan dan keamanan bagi mereka. Dibangun oleh malaikat-malaikat atas perintah Allah. Kemudian mereka datang bertawaf di sekelilingnya sebagaimana mereka bertawaf di Al-Arsh Allah yang Maha Agung. Nabi Adam datang menunaikan ibadah haji. Dia tawaf sebagaimana para malaikat bertawaf. Mulailah manusia sejak diciptakan di bumi berkunjung ke Baitullah dan melaksanakan haji. Zaman semakin maju, manusia berpaling dari risalah Nabi Adam dan para nabi berikutnya, sehingga tiba pada zaman Nabi Nuh, manusia membangkang dan menjadi kafir. Hanya sedikit yang selamat, yaitu pengikut Nabi Nuh yang setia. Surat Hud ayat 44 mengatakan yang artinya, dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Kaabah diselamatkan ke angkasa ketika malapetaka datang, dan terhentilah orang-orang melaksanakan haji ke Makkah, dan kota Makkah jadi sepi. Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Ibrahim diperintahkan menetap bersama keluarganya di lembah yang kering ini. Memenuhi perintah Allah, Ismail dan istrinya Siti Hajar menjadi menderita. Ketika Siti Hajar melihat tempat tersebut, dia bertanya, apakah Allah memerintahkan kita menetap di sini? Nabi Ibrahim menjawab sambil berpaling, ya. Hajar menjawab, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Ismail kecil kehausan. Dia memukulkan kakinya ke tanah. Siti Hajar berusaha menyelamatkan diri dan anaknya dari rasa haus. Lalu dia berusaha mencari air. Siti Hajar berlari-lari ke atas bukit Safa dan kembali ke lembah yang menuju bukit Marwah mencari air. Namun air tidak ditemukan. Hal demikian dilakukannya sebanyak 7 kali.
Dari bawah telapak kaki Ismail memancar air, yaitu air Zam-Zam, dan terbuktilah keyakinan ibunya ketika dia mengatakan, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Zam-Zam bukan sekadar air sumur yang penuh berkat, bahkan air Zam-Zam sebagai minuman yang disediakan Allah untuk para jamaah haji. أرأيتم ما رأيت؟ نعم، فالطير تحلق وتحوم فوق هذا الوادي، لا تعدوه. والطير لا يجتمع هكذا إلا على ماء. ترى أيكون قد نبع الماء في هذا الوادي؟ لو حدث فستكون هي الخارقة حقا، ومع ذلك فلنقطع الشك باليقين. قدنا إلى هناك. هيا بنا. هيا بنا. هيا هيا. Benarlah firman Allah, dan dari air kami jadikan segala sesuatu jadi hidup. Air adalah sumber kehidupan. Di mana terdapat air, di sana ada kehidupan. Demikianlah orang-orang Arab berdatangan dan memohon izin kepada Siti Hajar untuk menetap di sekitarnya. Siti Hajar memperkenankannya, dan mulailah kehidupan berkembang di lembah Makkah. Berapa lama terhentinya kehidupan di lembah ini, hanyalah Allah yang Maha mengetahui. Allah telah memperkenankan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memanjatkan doa pada saat dia meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di lembah ini. Seperti yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 37 yang artinya, Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku rela menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mengerjakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ismail telah menjadi remaja. Nabi Ibrahim datang mengunjunginya. Kunjungan ini merupakan janji Allah terhadap keduanya. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim lokasi bangunan Ka'bah dan ukurannya, yaitu dekat sumur Zam-Zam. Lantas Nabi Ibrahim dan Ismail mulai membangun fondasi Ka'bah sampai berbentuk bangunan sebagai bentuknya Ka'bah yang pertama. Dengan bangunan Ka'bah yang baru, Nabi Ibrahim diserukan untuk melaksanakan haji. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 27 yang artinya, dan
berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Telah berlalu sekian lama risalah Nabi Ibrahim dan Ismail, umat manusia sudah berpaling dari agama atau menjauh dari petunjuk-petunjuk agama. Namun demikian, syiar haji tetap berjalan. Akan tetapi, tidak lebih sekadar mengikuti kebiasaan yang dilakukan nenek moyang mereka. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 8 yang artinya, sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak adalah hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafirmu itu. Allah telah mengutus Rasulullah SAW dengan syariah terakhir ke permukaan bumi dengan membawa kitab suci Al-Quran sebagai pencerminan dari kitab-kitab suci yang terdahulu. Di dalamnya terkandung perkataan-perkataan kebenaran, kenyataan, dan keyakinan. Ibadah haji adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Diwajibkan kepada setiap umat Islam yang sanggup dan kuasa datang berkunjung ke Baitullah yang pertama kali dibangun oleh malaikat. Jalan yang dibangun oleh istri Khalifah Harun al-Rashid atas biayanya sendiri dimulai dari Kufah di Iraq sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Jalan ini aman dalam masa yang cukup lama. Akan tetapi, jalan ini bukanlah jalan satu-satunya. Bagi siapa yang ingin naik haji, dapat melalui jalan ini. Adalah jalan yang sempit, yang mendaki gunung, sangat susah dilalui. Karena jalan ini dipenuhi pasir, sewaktu-waktu jalan ini berbahaya. Tidak satu saja jalan menuju ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Sering terdapat hambatan dan ancaman dalam perjalanan.
أين أمير هذه القافلة؟ ها أنا ذا يا مقدم الفرسان. أوشكت أن تتجاوز ديارنا ولم تؤدي لنا أجر المرور وأجر الخفارة عن قافلتك. إن بيننا وبين أمير القبيلة مرحلة كاملة، وسندفع له متى توقفنا عنده للمبيت. أنا أمير القبيلة وصاحب هذه الديار، ولكني أعرفه حق المعرفة. من تعرفه أنت قد مات وأنا الأمير، فأدي ما عليكم. سر بنا إلى محلتكم وهناك نؤدي لك. بل هنا والآن، وإلا فأنت تعرف ما سيحل عليكم. خذ، هذه هي ضريبة الخفارة والذمام. ما له لم يسر معنا لخفارتنا كسابق. انزلوا لنبيت هنا. ينسى الهم خلاص يقول لك شرباه وفرج. وده كمان جو صب قهوة صب قهوة صب قهوة. إذا كان هذا يأخذ وذاك يأخذ، هنكتفي نحن بالجلوس منتظرين أن يلقى إلينا بدراهم معدودة؟ إنها حماقة منا لو رضينا بهذا الوضع، ونحن حماة القوافل وأقدر الناس على الاستيلاء عليها بكاملها. هيا بنا للعمل حتى لا يضيع منا كل شيء. هيا اجمعوا كل من يريد الانضمام إلى جماعتنا لنكون بها قوة تنافس هذا وذاك. هيا. لقد تبدد شمل القافلة وفر الناس منها خوفا من القتل، والله وحده يعلم من سينجو ومن سيموت. اللهم يا رب البيت ورب الحجيج، لقد قال نبيك في حديثه الشريف:
يوشك أن تخرج الضعلنة من الحيرة إلى المسجد الحرام. لا تخشى غير الله، فاللهم انجز لنا وعد نبيك، فنحن زوار بيتك وحجاج. Waktu terus berlalu, sampailah kepada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz Al Saud, pemersatu negara dan pelindung rakyat negeri ini. Dari hari ke hari, tercapai kemajuan perkembangan Baitullahil Haram dalam masa pemerintahan Arab Saudi. Telah memberikan kesan mendalam kepada jamaah haji, orang-orang tawaf, salat, rukuk dan sujud. Sampailah kepada masa pemerintahan Raja Fahad bin Abdul Aziz yang telah memperlihatkan kepada dunia apa yang dicapai dengan perkembangan masa. Dengan penggantian panggilan Paduka yang mulia, saya merasa mendapat kehormatan untuk memakai panggilan baru sebagai pelayan dua masjid suci. Untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan rumah itu, iaitu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Rombongan jemaah haji berdatangan dari seluruh penjuru dunia melalui jalan darat, laut dan udara dengan segala cara sampai di tanah suci dengan penuh ketenangan dan kemudahan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Para jemaah haji berdatangan dari seluruh dunia Islam. Mereka membaca talbiyah, mereka datang menjumpai saudara-saudaranya seiman dan seakidah di negeri yang mulia ini. Segala sesuatu sudah dipersiapkan untuk menerima kedatangan para tamu Ar-Rahman dan berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan etika melayani tamu. Jamaah haji berdatangan melalui darat dengan mobil atau bis. Mereka datang berbagai negara tetangga Saudi, ada juga penduduk setempat. Mereka melalui jalan raya tol yang menghubungkan kerajaan dengan negara-negara lain. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى Tempat miqat yang mesti dilalui untuk berpakaian ihram ada 5 tempat. 1.
mikat penduduk Madinah dan yang datang dari arahnya terletak di Abar Ali atau Zulhulaifah. 2. Mikat penduduk Iraq dan yang datang arahnya iaitu Zat al-Hirq. 3. Mikat penduduk Najd dan yang datang dari arahnya iaitu Qarnul Manazil di Sir Kabir, Taif. 4. Mikat penduduk Yaman adalah Yalamlam. 5. Mikat penduduk Mesir, Syria dan Afrika Barat tempatnya di Juhfah atau Rabiq. Tempat-tempat tersebut adalah tempat mikat bagi penduduknya atau siapa yang lewat di sana. Disunatkan mandi dan berharum-haruman, mengenakan pakaian ihram iaitu terdiri dari 2 helai handuk besar warna putih. Ya Allah, saya bermaksud untuk menunaikan ibadah haji atau umrah dikerjakan bersama haji. Maka berilah kemudahan bagiku dan terimalah segala amal perbuatanku. Dianjurkan membaca talbiyah ketika berihram, kemudian sembahyang sunat 2 rakaat. Masjid menjadi perhatian dan tempat beribadah bagi jamaah haji. Di Kerajaan Arab Saudi terdapat lebih dari 25,000 masjid yang dibangun dengan segala fasilitasnya dan mencerminkan fungsinya. Lebih-lebih lagi di tempat-tempat mikat di mana para jamaah haji berihram pertama kali untuk melaksanakan manasik haji. يا بني يا بني إنها إن تك مثقال حبة فتكون في صخرة مثل. Yere kapıdan çık, içeride dur. اللهم إن هذا الحرم حرمك والبلد بلدك والأمن أمنك والعبد عبدك اللهم آمني من عذابك يوم تبعث عبادك أسألك. Maka Al-Mukarramah adalah kiblat umat Islam dan umat Islam menuju ke sana. Ke tanah suci, Allah telah memerintahkan ibadah naik haji, tempat berkumpul umat Islam setiap tahun, iaitu di Ummul Qura. Tuhan telah memberikan kehormatan kepada kerajaan Arab Saudi untuk dapat menjadi pelayan bagi para tamu Allah, Dufur Rahman, melaksanakan pelayanan suci ini sebaik mungkin. Telah selesai dibangun di masa pemerintahan Arab Saudi, perluasan terbesar dari Masjid Al-Haram guna untuk dapat menampung jamaah haji lebih banyak lagi. Sejarah mencatat bahawa perluasan Masjidil Haram adalah di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, iaitu pada tahun 17 Hijrah. Kemudian berlanjut sampai tahun 306 Hijrah. Setelah itu, Masjid Haram tidak mendapat perluasan lebih daripada 1000 tahun. Pada tahun 1375 Hijrah, dimulailah proyek perluasan pertama Masjid Haram di bawah pemerintahan Arab Saudi. Luas Masjid Haram semula 19,000 meter persegi diperluas menjadi 160,000 meter persegi. Atas pengerahan pelayan 2 masjid suci, Raja Fahad bin Abdul Aziz, dicadangkan pembangunan raksasa sebagai perluasan Masjidil Haram, tahap kedua yang dapat menampung sampai 1,5 juta umat Islam bersembahyang. Adapun mengenai perkembangan kiswah atau kelambu Kaabah, sebelum masa pemerintahan Arab Saudi, kelambu Kaabah didatangkan dari Mesir, iaitu sejak masa pemerintahan Raja Saleh Najimuddin.
Setelah Raja Abdul Aziz memegang tampuk pemerintahan negara ini pada tahun 1346 Hijrah, diinstruksikannya untuk membangun pabrik kesuah Kaabah di Makkah Al-Mukarramah. Sejak tanggal tersebut, mulailah pabrik kelambu Kaabah bekerja. Kelambu Kaabah dibuat dari benang sutra murni seberat 670 kg dan biaya yang dikeluarkan setiap tahun sebanyak 17 juta rial. Pelayan dua masjid suci, Raja Fahad memerintahkan untuk membuat kelambu tambahan. Pembuatan kelambu Kaabah dapat dirampungkan dalam waktu 8 bulan. Puluhan tenaga penjahit dan penyulam warga Saudi ikut ambil bagian. Mereka bekerja sepanjang tahun untuk menyulam ayat-ayat Al-Quran yang dipasang di kelambu Kaabah yang mulia. Setiap tahun sebelum musim haji diadakan upacara keagamaan yang dihadiri oleh Menteri Urusan Haji dan Wakaf, di mana diserahkan kelambu Kaabah kepada kepala penjaga Baitullahil Haram untuk dipasang ke Kaabah. Kemudian dilakukan upacara mencuci Kaabah dalam sebuah upacara besar yang dihadiri oleh Gubernur Makkah mewakili pelayan dua masjid suci dan hadir juga beberapa pemimpin dan tokoh-tokoh Islam terkenal. Kota suci Makkah menjelang waktu subuh siap menerima kedatangan para jamaah haji sesudah mereka berpakaian ihram dan berharum-haruman. Mereka merindukan pertemuan ini, berkumpul penuh kesyahduan di depan Kaabah sehingga tidak terdapat perbedaan di antara mereka. Mereka berdoa dengan suara yang serak-serak basah, artinya, Ya Allah, berikanlah kepadaku ketetapan hati dan berikan kepadaku rezeki yang halal. Jamaah haji memasuki Masjidil Haram. Ketika memandang Kaabah, dia berkata yang artinya, Ya Allah, tanah haram ini adalah tanah harammu. Para jamaah haji mengajarkan tawaf selamat datang atau kudum, dan tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Sunat menciumnya jika dapat, dan apabila tidak bisa, cukup dengan isyarat saja dan ucapkanlah Allahu Akbar, dan mulai putaran pertama. Sesudah selesai mengerjakan tawaf pada putaran ke-7, sembahyang sunat 2 rakaat di belakang tempat Nabi Ibrahim atau makam Ibrahim alaihissalam apabila memungkinkan, atau di tempat lain karena tidak ada tempat mengerjakan di tempat itu. Jemaah haji berdoa memohon apa saja yang diinginkannya di Multazam, iaitu tempat yang terletak antara Hajar Aswad dan pintu Kaabah. Setelah selesai mengerjakan tawaf sebaiknya, para jemaah haji
menuju sumber Zam-Zam untuk meminum airnya yang diberkahi sesuai dengan sunat Rasulullah SAW. Air Zam-Zam dinaikkan dari sumur dengan pompa listrik berkapasitas 120 meter kubik sejam. Kemudian didinginkan. Doa sa'i dibaca bersama-sama. Sa'i atau berlari-lari antara Safa dan Marwah adalah rukun kedua dari rukun haji. Sa'i bagi siapa yang berihram untuk umrah dilakukan sesudah tawaf. Bagi siapa yang berihram untuk haji mengerjakan sa'i sesudah tawaf qudum, apabila hal tersebut mengizinkannya. Sa'i boleh juga ditunda mengerjakannya setelah tawaf ifadah. Mengerjakan sa'i dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Perluasan yang dikerjakan Kerajaan Arab Saudi terhadap Masjid Haram telah dapat menekan kepadatan dengan membangun tempat sa'i menjadi 2 arah dan membuat jalan khusus bagi pengendara kereta. Diperuntukkan bagi yang tidak mampu berjalan kaki sejauh lebih kurang 3 mil. Kereta dapat dipinjam dengan gratis. Mengerjakan sa'i di lantai 2 boleh menurut syariat, seperti mengerjakan sa'i di lantai 1 guna mengurangi kepadatan dan berdesak-desakan. Mas'a di lantai bawah dan tingkat atas diperlengkapi dengan air condition. Allahumma inna laka alaina hukukan katsaikan faghfir lana warhamna. Pada tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Jamaah haji yang berada di Makkah berangkat menuju Mina. Apabila ada jamaah haji yang ingin berangkat langsung ke Arafah pada hari tersebut, dibolehkan menurut syarat. Jamaah yang berniat melaksanakan haji qiran dan haji ifrad berangkat ke Mina dengan berpakaian ihram, sedangkan yang berniat haji tamattu berihram untuk haji dari tempat penginapan masing-masing. Di Mina dikerjakan salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Salat yang 4 rakaat dikerjakan dengan qasar, iaitu memendekkan jadi 2 rakaat tanpa dijamak. Bermalam di Mina dalam perjalanan ke Arafah hukumnya sunnah. Bersamaan dengan terbit matahari pada tanggal 9 Zulhijjah, mulailah jamaah haji berangkat dari Mina menuju Padang Arafah, bersiap-siap untuk mengajarkan ibadah wukuf di Arafah sebagai rukun haji yang ketiga. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Lebih dari 2 juta jemaah haji mengendarai mobil dan bis dalam waktu terbatas ke tempat yang telah ditentukan, sungguh suatu hal yang tidak mudah. Tetapi dengan pertolongan Allah, di mana raja, pemerintah dan rakyat kerajaan Saudi telah dapat menyediakan
fasilitas bagi melaksanakan kewajiban ini dalam situasi yang aman dan tentram untuk memberikan kemudahan menunaikan ibadah haji. Sehingga mereka mendapat kesan yang baik dalam menunaikan kewajiban beribadah tanpa mempengaruhi kesuciannya. Aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Segala puji dan nikmat adalah milik Engkau. Tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Konvoi perjalanan iman terus melaju. Tiba di Padang Arafah. Padang Arafah adalah sebuah lembah yang luas. Jaraknya dari Makkah 25 km. Di sana berkumpul seluruh jamaah haji dari berbagai bangsa untuk melaksanakan wukuf. Waktunya mulai dari condong matahari ke arah timur sampai terbenam matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari ini, perhatian semua umat Islam di seluruh dunia terpusat ke Arafah, yaitu hari wukuf yang besar. Radio dan televisi Kerajaan Arab Saudi melalui satelit menyiarkan laporan pandangan mata secara langsung pada hari yang bersejarah ini ke seluruh dunia dalam berbagai bahasa. Di Masjid Namirah di Arafah diselenggarakan salat duhur dan asar berjamaah, menjamak serta kasar, yaitu menggabung dan memendekkan 2 rakaat dengan 1 azan dan 2 kali iqamah. Setelah khutbah wukuf di Arafah, jemaah berkumpul di Masjid Namirah untuk salat berjamaah yang dapat menampung 300,000 orang. Kafilah haji masih beriring-iringan menuju ke Arafah. Padang Arafah secara keseluruhan adalah tempat wukuf. Selain lembah Orana, jemaah haji sebagian naik ke Bukit Rahmah dan berdiri menghadap kiblat untuk salat. Pemandangan ini menunjukkan sekitar 2 juta jemaah haji dari berbagai bangsa dan negara. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka diberikan segala fasilitas untuk menjaga keselamatan yang disediakan oleh pemerintah pelayan 2 masjid suci. Dengan segala peralatan dapat memonitor kejadian-kejadian atau kecelakaan-kecelakaan dan kemudian bagaimana mengatasinya. Pasukan pertahanan sipil dan petugas yang terkait dalam pelayanan para tamu Ar-Rahman selalu siap siaga menghadapi tugas-tugas cuci dalam membantu saudara-saudaranya seagama dan seakidah. Pemandangan yang sungguh menakjubkan umat Islam ramai memenuhi jalan-jalan menjelang waktu wukuf hari Arafah. Di tempat inilah jutaan jamaah haji mengerjakan wukuf dengan penuh kesyaduan, kekhusyukan yang datang dari berbagai penjuru dunia, menyatakan taubat kepada Allah Azza wa Jalla dan menyajikan diri akan kembali ke hariabaannya yang telah memberikan segala-galanya. Hari Arafah akan terus dilindungi buat selama-lamanya. Dia adalah hari untuk mendapatkan persetujuan
dari yang maha besar dan maha kekal, di mana Allah telah menyempurnakan agamanya yang mulia untuk hambanya yang beriman dan menyempurnakan segala nikmatnya. Ketika matahari terbenam di hari Arafah, jamaah haji berangkat ke Muzdalifah dengan penuh ketenangan. Ketika tiba di Muzdalifah, mereka salat maghrib dan isya dengan berjamaah, serta qasar dengan 1 kali azan dan 2 kali iqamah. Kemudian berdoa kepada Allah apa yang diinginkan. Pada malam hari, jamaah haji mengumpulkan batu di Muzdalifah untuk persiapan melontar jumrah di Mina. Apabila tidak sempat mengumpulkannya di Muzdalifah, boleh mengambil batu di Mina. Kemudian jamaah haji menginap di Mina dan hukumnya wajib. Subuh tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji berangkat menuju Mina. Di Mina terdapat 3 tempat melontar Jumrat, yaitu Jumrat Aqabah Kubra, artinya besar, Jumrat Usta tengah, dan Jumrat Sugra kecil. Disunatkan memperbanyak membaca takbir dan jangan berhenti sebelum sampai ke Jumrat Aqabah. Setelah melontar Jumrat Aqabah, jika dapat hari itu juga, kerjakan menyembelih dam, yaitu membayar dam, dan memotong rambut atau bercukur atau tahallul sebelum atau sesudah menyembelih binatang korban. Daging korban atau dam biasanya ditinggalkan begitu saja sampai ada orang yang mengambil dagingnya. Untuk tidak terbuang percuma, didirikanlah alat pemotong elektronik yang modern, siap mengerjakan mulai dari pemotongan sampai kepada membersihkan, menyimpan di tempat yang ingin, pengalengan, dan siap untuk dikirimkan ke berbagai negara di dunia Islam. Setelah menyembelih hadiah dam atau korban, jamaah haji melakukan tahlul bercukur. Pertama yaitu dengan mencukur rambut atau memotong, mandi, dan sesudah itu boleh memakai pakaian biasa. Juga sudah boleh segala yang dilarang ketika berihram kecuali pekerjaan suami istri. Keadaan bergembira ria ketika para jamaah haji mengadakan pembicaraan dengan keluarganya dari Tanah Suci dengan mengabarkan bahwa hajinya sudah selesai dan menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha. Meskipun jarak sangat jauh, dapat ditempuh dengan mudah dan cepat melalui telepon yang disediakan kerajaan untuk keperluan para tamu Ar-Rahman. Di Mina, jamaah haji berada selama 3 malam yang dikenal dengan Hari Tasyrik. Di Mina mengajarkan melontar jumrah dimulai dari jumrah Sugra, Wusta, dan diakhiri di jumrah Aqabah. Melontar boleh dipercepat menjadi 2 hari nafar awal untuk mempercepat berdasarkan firman Allah yang artinya, maka siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tidak dosa baginya. Surat Al-Baqarah 203. Kesehatan jamaah haji menjadi perhatian utama kerajaan, mengingat jamaah haji datang dari berbagai penjuru dunia dengan berbagai ragam kebiasaan dan kemungkinan membawa penyakit yang bisa menular, diharapkan semoga tidak ada. Untuk itu dibangunkanlah 110 rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Makkah Al-Mukarramah guna untuk memberikan pelayanan kesehatan jamaah haji sebaik dan secepat mungkin. Air minum dingin gratis, hadiah dari pelayan 2 masjid suci untuk para jamaah haji terdapat di mana-mana. Hari ini adalah tanggal 12 Zulhijjah. Iring-iringan jamaah haji berangkat menuju Makkah Al-Mukarramah melalui sarana jalan-jalan raya, jambatan-jambatan, dan terowongan-terowongan dengan mudah. Jalan-jalan itu
merupakan jalan pegunungan terbesar di dunia, termasuk dalam rencana pembangunan tempat-tempat suci yang menelan biaya sebesar 7 bilion rial. Sampailah jemaah haji untuk melaksanakan rukun haji keempat, iaitu tawaf ifadah atau tawaf wajib. Setelah itu, melakukan tahlul kedua, iaitu terakhir. Dengan demikian, selesai sudahlah pelaksanaan manasik haji. Semua jemaah haji berharap dan berdoa semoga hajinya mendapat haji yang mabrur, sa'i yang masykur, dosa yang diampuni, doa yang dikabulkan, dan mereka kembali ke tanah air masing-masing dengan selamat sentosa. Para tamu Allah yang berbahagia, negara ini yang telah mendapatkan limpahan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya untuk dapat berkhidmat kepada Islam dan umat Islam di tempat turunnya wahyu. Dia adalah anugerah yang amat besar dari Allah, memberikan kehormatan kepada warga negara ini. Untuk itu, dengan segala daya dan upaya, kita melaksanakan kewajiban sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita dapat berbuat segala-galanya. Akan tetapi, saya dapat mengemukakan bahwa kita berbuat sesuatu yang sangat kecil, bahwa pekerjaan tidak akan berhenti, akan terus berbuat apa yang dapat kami berikan untuk kepentingan umat Islam di tanah suci ini. Inilah suatu kehormatan yang dapat kami sampaikan dan mempersembahkannya kepada saudara-saudara kami sesama umat Islam. Apapun saja yang dapat kami lakukan akan kami kerjakan, dan ini baru sedikit jika dibandingkan dengan apa yang diinginkan umat Islam di negara ini. Kita memohon kepada Allah semoga memenangkan agamanya dan menjaganya serta meninggikan kalimahnya.